Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya pengakuan dosa. Pentingnya pengakuan dosa. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan Yesus dengan jujur dan terbuka akan membuat kita dipenuhi dengan kedamaian dan kelegaan. Dan pastinya juga berkat Tuhan, saudaraku. Tetapi bila kita menyimpan dosa di dalam hati kita dan kehidupan kita, itu menjadi sumber ketidakbahagiaan. Itu menjadi sumber stres serta menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata, karena semua orang tidak terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, ini terjadi karena apa? Karena nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. Nenek moyang kita tidak taat, memberontak kepada Tuhan Allah. Mereka membohongi Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, lari dari hadirat Tuhan. Tetapi saudaraku, ini berkatnya. Kasih karunia Tuhan berikan kepada kita bila kita mau bertobat dari dosa, memohon ampun dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita akan memperoleh keselamatan karena dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa dan tidak mengakui sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita telah menipu diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa. Kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Karena itu sangat penting, saudaraku, pengakuan dosa dan pertobatan atas dosa-dosa kita, kenajisan kita, keburukan kita, kekotoran kita di hadapan Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita diampuni, hidup kita disucikan bila kita memohon ampun kepada Tuhan Yesus atas dosa-dosa kita, dan kita memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, saudaraku, bahwa sangat penting pengakuan dosa dengan jujur, dengan terbuka di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang penuh dengan pengampunan. Tuhan Allah yang setia dan adil. Jadi saudaraku, bila kita mengakui dosa kita di hadapannya, keburukan kita, kenajisan kita, maka Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayalah, karena itu serahkan dirimu, saudaraku, bertobat. Jangan hidup terus dalam dosa. Amin ya. Nah saudaraku, dari 1 Yohanes 1 ayat 9, saya ingin menggali, saudaraku, minimal ada 3 kebenaran penting dalam pengakuan dosa supaya dosa kita diampuni dan hidup kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita. Nah, kata mengaku berarti mengatakan kepada Tuhan Yesus apa yang kita perbuat, saudaraku, dengan jujur. Semua perbuatan dosa kita, ya.
kebohongan, korupsi, percabulan, perzinahan, mungkin ya, kebencian, kepahitan, sakit hati, dendam, iri, atau apapun juga saudaraku. Ya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah atau terhadap firman Tuhan yang berlaku. Kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa dan mau mengakui dosa kita. Ini membuktikan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Bahwa kita ingin sungguh-sungguh bertobat, kita ingin sungguh-sungguh hidup benar, hidup suci, kita mohon disucikan saudaraku, diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus. Jadi kebenaran yang pertama untuk memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah kita harus mengakui dosa kita dengan jujur bahwa kita adalah orang berdosa. Saudara sendiri yang tahu dosa kita, dosa saudara apa. Yang kedua saudaraku, dari 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan Yesus menjamin bahwa Ia setia dan adil. Jadi jaminan dari Tuhan Yesus saudaraku bahwa Ia setia dan adil berarti bahwa Tuhan Yesus setia dengan janji-janjinya. Ia tidak pernah ingkar janji dan Tuhan juga adil dalam setiap tindakannya dan keputusan-keputusannya. Jadi kalau kita mengakui dosa, Dia pasti akan mengampuni saudaraku. Amin ya. Mazmur 145 ayat 17 berkata, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oh haleluya. Kita harus tahu Tuhan itu setia dan adil. Dia baik. Dia akan mengampuni dosa kita kalau kita mengakui dosa di hadapannya. Kemudian kebenaran yang ketiga, pentingnya pengakuan dosa. Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Jadi firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Dari segala kejahatan. Ya, jadi ayat ini menjamin, 1 Yohanes 1 ayat 9 ini menjamin saudaraku, bila kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita dengan segenap hati, dengan tulus, jujur, ya terbuka di hadapan Tuhan walaupun dosa-dosa kita najis dan kotor saudaraku. Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Jadi saat ini siapapun kita ya saudaraku yang melihat tayangan Morning Spirit ini, mungkin saudara sedang bergumul dengan dosa, dosa kenajisan, dosa percabulan, perselingkuhan, kebencian, penipuan, saudaraku, kejahatan apapun, niat untuk menyakiti orang, membunuh orang, atau dosa apapun. Kita mau mengakuinya, datang pada Tuhan, bertobat, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Supaya dosa kita diampuni dan hidup kita diselamatkan. Datang saudara, buka hatimu. Supaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, kelegaan, berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup kita. Amin ya. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah baiklah kita berperkara kata Tuhan. Sekalipun dosamu merah semerah kirmisi, akan menjadi putih seputih salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, inilah janji Tuhan saudaraku, yang akan menyucikan dosa-dosa kita bila kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita, keburukan kita, kenajisan kita. Warna apapun, merah, hitam, kotor saudaraku, Tuhan dapat menyucikan hidup kita seputih salju, seputih bulu domba yang putih, yang melambangkan penyucian hidup dari kekotoran dan kenajisan dosa secara tuntas saudara. Jadi inilah pentingnya pengakuan dosa dengan jujur di hadapan Tuhan Yesus. Amin ya. Dari 1 Yohanes 1 ayat 9 ada 3 kebenaran yang penting yang kita pelajari, bahwa pentingnya pengakuan dosa supaya kita diampuni dan disucikan oleh Tuhan Yesus dari segala dosa dan kejahatan. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita orang-orang berdosa. Yang kedua, kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjamin bahwa Ia setia dan adil. Dan yang ketiga,
Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 saya bacakan lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Jika kami mengakui dosa-dosa kami, keburukan kami, kekotoran kami, kenajisan kami Tuhan, maka Engkau setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, keburukan kami, kenajisan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau saudara diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.